Lantas kenapa pada akhirnya kau mengancam dia? Sebenarnya aku tidak mengancam dia ya, karena begini posisinya nih. Jadi aku jelaskan dari awal ya. Informasi yang kudapatkan dan apa yang ingin kulakukan ya. Karena barang siapa menurut kami yang menghalangi jalan kami, tidak akan segan-segan kami habisi. Gak mau aku baju sama, Caranya Cok. cara dia dan diriku sepertinya sama untuk masalah baju nih, fashion. Ya sudah. Anjing baju sama. Tahu gitu gue ganti, Bro. Oh, hello, Mister Metro. Iya, kenapa tuh? Hmm. Ada apa? Ya, tadi aku sempat bicara dengan Idris Oh, di hal masalah kemarin. Masalah yang terjadi, keosan yang terjadi kemarin. Keosan yang terjadi akibat adanya undangan yang kau berikan kepada salah satu rekananmu atau keluargamu yang kau sebut kemarin itu. masalahnya tatonya juga Keluarga yang sama sempat anjing. kau ajak untuk berbicara dengan diriku. Sampai Hmm. pada akhirnya terjadi chaos tersebut. Aku menanyakan kenapa pada akhirnya dirimu mengajak mengajak dia di perbincangan antara aku dan dirimu saja. Karena begini, pada saat di pulau ya, itu kejadian di pulau. Aku ingat-ingat dulu. Cing, sedek rokok gua, asap. Ntar. Karena begini, pas lagi saat kemarin itu, kalian tiba-tiba datang saat kami sedang bertemu dengannya. Itu adalah jumpa pertamaku dengan Ajinomoto. Karena banyak hal yang ku dengar di luaran sana tentang dia, jadi aku mengajaknya ke sini. Saat aku mengajaknya ke sini, kenapa mungkin trickster ku ikut libatkan? Karena yang pertama, yang ku dengar dari setiap info dari sudut jalanan yang ada terkait Aniki Ajinomoto, dia memiliki bisnis serta power yang kuat. Artinya aku harus berjaga-jaga. Memang tempat yang tidak cocok kemarin itu ku akui kok. Sebenarnya seharusnya aku tidak di sana. Tapi ketika pada saat pertemuan tersebut ada kalian, disitulah dia emosi dan dia ingin ikut denganku. Dia ingin ikut denganku, kuiyakan. Saat kuiyakan, dia datang bersama aku. Karena pada saat itu aku sedikit bisa dibilang greget ya dengan Andrew ini. Apa yang dia sampaikan tuh tidak lengkap. Dan atas dasar apa tuh dia tidak menyampaikannya dengan tepat dan lengkap. Kalau dia menyampaikan semuanya dengan baik, ya seharusnya tidak akan ada kalian yang datang untuk bertemu dengan kami. Iya. Karena pada saat itu aku hanya menunggu jawaban dari Andrew saja, bukan dari kalian. Tidak ada permasalahanku dengan kalian. Aku tidak menganggap ada permasalahan. Hmm. Tapi seketika yang terjadi saat kalian datang bertemu dengan kami, kurasa itu jawaban dari si Andrew ini. Karena apa? Seharusnya bukan kalian yang datang bertemu denganku, hanya dia. Aku berbicara empat mata dengan dia, bukan dengan Hmm. Blackhead. Betul sekali. Nah, itu sebenarnya aku mengancam dia itu seharusnya ya pada saat dia bertemu denganku, dia sudah mati di tempat, entah dengan siapa ya. Kalau aku harus menyebarluaskan keberadaan dia, karena keberadaan dia yang sedang dicari oleh beberapa orang di luar sana. Jadi untuk menjamin keselamatannya, aku menawarkan sesuatu padanya. Kalau dia bisa menjalankan itu, ya sudah, aku tidak akan ada lagi urusan dengannya, apalagi tentang dirinya.
yang sudah terancam ya. Mungkin terancamnya hanya dengan mulutku. Karena apa? Dia hanya ketemu denganku. Bukan dengan orang di luar sana yang ingin membunuh dia jika bertemu dengan dia. Karena dulu aku pernah berhubungan baik dengannya. Jadi harus kusampaikan demi keselamatannya. Dia harus melakukan sesuatu. Dan setelah itu kalau dia bisa, ya sudah. Sudah lepas. Aku tidak ada urusan dengannya. Terserah dia ingin memilih jalannya seperti apa. Dan dengan orang yang bisa dibilang kami memiliki kesepakatan dengan beberapa pihak di luar sana, kami akan sampaikan tentang si Andrew ini. Jadi bisa dibilang simpelnya diriku ingin melindungi Andrew dari datangnya kematian untuk dirinya. Nah, jika memang bisa aku bicara sekarang, maka aku akan bicara sekarang soal ini. Jadi untuk Andrew sendiri, Andrew sempat bicara pada diriku bahwasanya sempat bertemu dengan seseorang. Karena saat itu sebenarnya aku ada kegiatan, aku mengajak Andrew, dan Andrew bilang tidak bisa karena aku harus bertemu dengan seseorang. Oh sudah, kau bilang silakan saja, ya kan, silakan saja. Tapi yang Andrew bilang di sana bahwasanya Andrew mendapatkan ancaman pembunuhan, dan aku bilang kenapa pada akhirnya kelontarkan ancaman pembunuhan itu. Dan akhirnya dia menceritakan banyak hal di sana, lalu menceritakan soal apa yang terjadi saat itu, dan dia bilang soal masalah menyelesaikan masalah antara Blackhead dan Fiji kalau tidak salah. Kita sempat membicarakan soal itu kan. Jadi kasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah antara Blackhead dan Fiji, ya kan? Dan aku bilang ke Andrew, masalah yang mana? Masalah apa? Masalah yang Fiji dan Blackhead yang mana? Karena selama ini aku sempat ada masalah dengan Fiji, tapi masalah itu bukan masalah besar. Lantas kenapa pada akhirnya keluar dari mulutmu bahwasanya dia harus menyelesaikan masalah antara Fiji dan Blackhead? Begitu. Itu yang kutanyakan. Karena seperti ini keluar dari mulut White Tiger tentang kalian, itu saja. Keluar dari mulut White Tiger tentang kalian, tentang aku berselisih dengan Fiji. Nah di situ poinnya yang sebenarnya tidak disampaikan dengan baik, dan sampai akhirnya kalian melakukan, sampai akhirnya kau berbicara pada Andrew bahwasanya aku harus menyelesaikan masalah dengan Fiji. Nyatanya malam itu aku langsung bertemu dengan Fiji malam itu untuk membicarakan soal agreement, soal penyelesaian masalah yang notabene sebenarnya bukan masalah yang besar gitu loh. Karena pada akhirnya kau harus mengancam soal itu. Dan aku sempat bertanya juga, kenapa pada akhirnya kau meminta percepatan ataupun meminta waktu yang dengan tenggang waktu yang 2 hari itu? Bahwasanya aku Blackhead harus menyelesaikan masalah dengan Fiji secepatnya. Karena aku pun tidak ingin punya masalah yang bertele-tele dengan orang, apalagi dia adalah bagian dari pilar. Aku pun sama, aku sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan dia. Aku sudah menyelesaikan masalahnya tanpa harus disuruh sebenarnya. Gitu. Karena aku tahu Fiji punya power, aku punya power, kau pun punya power kan. Kita sama-sama punya power dan tidak seharusnya orang-orang dengan power yang besar bersetegang karena masalah tersebut. Dan tidak seharusnya juga kau bicara seperti itu. Begitu loh. Poinnya adalah di sana. Dan aku ingin tanyakan adalah ke sana kemarin. Cuma ya. Bahkan bukan hanya diriku yang menegaskan permasalahan antara kalian dengan Fiji ya. Bahkan Andrew sendiri saat aku bertanya di sana memvalidasi apa yang kunyatakan bahwasannya benar adanya. Yang kalian kedepankan sekarang adalah permasalahan kalian dengan Fiji. Itu Andrew sendiri yang berbicara padaku. Betul.
Karena dasarnya Andrew belum tahu banyak hal soal yang terjadi karena dia pun masih baru kan, masih baru. Dia ikut serta di masalah ikut serta di permasalahan dengan PG itu masih baru. Dia masih belum tahu banyak hal. Tapi yang pasti di kondisi yang Andrew ikuti ini itu masalah yang sangat-sangat sepele. Karena memang tujuanku bertemu dengan PG untuk menyelesaikan masalah itu adanya agreement, adanya perjanjian. Perjanjian yang aku buat ini bertujuan untuk masalah persenjataan yang sempat kau bicarakan pada diriku di pantai saat itu. Bahwasanya dia sempat menyebarkan masalah persenjataan kan. Kan kau sempat bicara soal itu kan. Ya itu yang aku selesaikan. Dan masalahnya sudah clear, semua clear. Tidak ada masalah sama sekali dengan Fiji. Karena aku tahu Fiji adalah orang yang bijak, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Sudah, masalahnya juga sudah clear. Gitu. Kemarin sempat ada pertanyaan dari rekanku, apa hubungan Defame sama Fiji sampai pada akhirnya Defame meminta kita untuk segera menyelesaikan masalah antara Black Cat dan Fiji gitu loh. Sebenarnya kalau kami dengan Fiji sih tidak ada kaitannya sama sekali ya. Itu pertama. Mengapa demikian? Seperti yang kuungkapkan barusan adalah pernyataan dari White Tiger langsung. Itulah yang menjadi penyebabnya. Apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dari sana kami mendapatkan informasinya. Aku sampaikan pada Andrew. Karena kalau memang ada kaitannya, seperti yang kusampaikan kemarin, ini akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Oke, kembali lagi topik yang tadi. Berarti kau mendapatkan informasi dari White Tiger bahwasanya aku memiliki masalah dengan PG dan akhirnya kau ingin menjadi penengah. Yang kutangkap seperti itu. Biar aku uruskan juga, masalah tersebut sudah clear dan tidak perlu tanpa perlu kau minta. Gitu. Nah, yang menjadi salah paham sebenarnya itu adalah kenapa pada akhirnya mungkin aku tidak tahu ya di forum yang kita buat ini berdua. Aku sempat mengajak bertemu kan, kalau tidak salah orang-orang sempat mengajak bertemu pada dirimu ya. Betul. Dan di situ sempat kau berikan lokasi atau tidak di sana? Tidak tahu. Tidak ada. Tidak ada lokasi. Tidak. Oke. Nah, di situ orang-orangku saat ingin mencari tempat untuk bertemu dengan dirimu, orang-orangku melihat banyak orang. Kita pertanyakan ternyata itu defense. Maka dari situ orang-orangku berinisiatif buat kayak oke, ya sudah ajak mereka saja bertemu. Walaupun saat itu aku belum bangun ya kondisi. Akhirnya mereka turun dan ingin mengajak bicara pada dirimu soal masalah ini, masalah yang sudah dibicarakan tadi. Yang pada akhirnya menjadi chaos. Itu yang terjadi. Soalnya saya ingat diriku, saya ingat diriku di dalam forum tersebut kita berjanji di waktu yang ditentukan. Ketika aku bertemu dengan dia, aku menjelaskan bahwa aku tidak tahu permasalahan Black Hat dengan Fiji. Salah tadi itu. Gak usah kayak terlalu banyak bertele-tele ya. Kau sebutkan nama Pinky Blinder di sana. Dan kau iya kan bukan? Apa yang menghalangi? Karena gini. Siapa namamu? Lupa. Andrew. Iya, karena diriku belum pernah bertemu. Namaku? Aku sempat melihat diriku muka masker itu. Tapi aku tidak mengetahui namamu. Oke. Omar. Siapa? Omar. Ada permintaanku satu ya. Tolong ajari ikan kecil ini untuk mengarungi samudra. Jadi mungkin ku buka dulu pembicaraannya. Untuk pertama, yang dia sampaikan saat ada di tempat. Dia menyampaikan benar adanya. Tapi ada satu batu yang disampaikan. Ada yang menjadi penghalang, itu adalah Pinky Blinder. Itu yang disampaikan. Secara tidak langsung, setiap kata per kata yang diucapkan olehnya
Kalau kita mencerna dengan seksama, ada yang dia iakan. Yang dia iakan apa? Memang ada permasalahan, tapi yang menjadi permasalahan untuknya ada yang menghalanginya. Dalam sebuah permasalahan, ada yang menghalangi. Siapa? Pinky Blinders yang disebutkan olehnya. Jadi kau tegaskan di sana, ya, anak muda. Ya, siap. Jadi jangan berbicara seolah-olah ketika kita berbicara di sana tidak ada poin yang kudapatkan. Berarti di sini adanya mispersepsi mungkin ya. Karena yang ku tahu, Mispersepsi komunikasi. ya. Tidak disampaikan dengan baik. Ya. Karena yang ku tahu di poin dimana dia bilang adanya masalah dengan Pinky Blinder itu memang dia hanya tahu sampai sana saja karena dia sangat-sangat baru lah. Dan aku memang perlu banyak mengajari dia untuk mengarungi samudra. Betul. Apalagi ikan kecil yang gampang dibunuh seperti ini ya. Jadi tolong jaga dia dan jangan sampai dia dimakan oleh ikan yang lebih besar di luar sana. Aku harap aku bisa menjaga dia sih. Aku harap Pasti. bisa menjaga. Karena itu aku mencoba untuk berbicara dengan dirimu kan. Yang sampai pada akhirnya kau mengancam dia, mengancam nyawanya dia karena harus menyelesaikan masalah dengan Pici tersebut. Itu poin selanjutnya. Poin selanjutnya pada akhirnya aku ingin bertemu dengan kalian. Begitu poinnya. Karena notabene ketika dia udah jadi part dari satu keluarga, pasti keluarga tersebut akan melindungi dia, Bu. Pasti melindungi, apalagi dari ancaman seseorang. Sebelum aku melindungi dia, aku harus tahu dulu poin. Aku harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Jika emang kesalahannya dari dirinya, maka aku tidak akan melindungi dia. Tapi jika kesalahannya adalah kesalahan dari orang lain, maka aku akan melindungi dia. Karena aku sudah bilang pada dirinya juga bahwasanya dirinya bisnis seperti ini, dirinya bisnis sangat besar ini, tidak bisa aku membela seseorang berdasarkan hati nurani saja, tidak bisa. Aku harus menyelesaikan masalah berdasarkan efek, dampaknya, baik buruknya ke depannya. Ya itu sih tidak menjadi masalah ya. Tapi sudah aku peringatkan waktu itu saat pertemuan di bawah aku berbicara dengan orangmu. Yang ku sampaikan, ketika kau merawat orang ini, berhati-hatilah. Sudah perlu, ya. Kau tidak perlu memberitahu soal itu karena aku akan tetap menjaga dia sebagaimana mestinya aku menjaga dia, menjaga keluarga aku juga. Cuma yang menjadi poinku adalah itu. Kau seperti ikut campur di masalah antara diriku dan Fiji. Begitu. Walaupun informasi tersebut kau dapatkan dari White Tiger, lantas kenapa pada akhirnya kau mengancam dia? Sebenarnya aku tidak mengancam dia ya, karena begini posisi ini. Jadi aku jelaskan dari awal ya. Informasi yang ku dapatkan dan apa yang ingin ku lakukan ya. Karena barang siapa menurut kami yang menghalangi jalan kami, tidak akan segan-segan kami habisi. Maupun itu orang yang berada di pulau ini sendiri. Jadi aku akan menanyakan langsung ya. Jadi awalnya tadi aku berpikir untuk bertemu Black Cat, tapi tidak dulu. Karena apa? Aku mendapatkan informasi bahwasannya Andrew ini menjadi part of Black Hat. Ketika aku mendapatkan informasi tersebut masuk ke telingaku, kucapkan pada Andrew, banyak pihak di luar sana yang ingin membunuhmu. Ya. Tapi semuanya ku tahan. Aku tidak berbicara soal angan-angan di sini. Tidak berbicara soal bualan semata yang aku ucapkan. Karena apa? Andrew ini mengetahui banyak hal di luar sana. Apa yang dia ketahui cukup berbahaya. Apalagi dia adalah mantan LSPD. Buat orang di luar sana akan berpikir bahwasannya dia akan tetap menjadi part of LSPD. Kenapa dia keluar? Adanya konflik internal, bukan eksternal. Dia masih memiliki rekan di sana. Jadi apapun bisa dia lakukan menurut pemikiran dia. Itu yang orang memikirkan di luar sana. Kalau diriku, aku tidak perlu memikirkannya. Karena untuk berurusan dengan ikan kecil seperti ini,
Cukup kupetik saya jariku. Kurasa aku tidak perlu turun langsung. Jadi, ketika aku mendapatkan informasi tersebut, kumanfaatkan dengan situasi yang ada. Aku mendapatkan informasi tentang Black Hat dan PG, dan akan ada sesuatu yang kujalankan. Kalau ini tetap berlangsung, ini akan menjadi bumerang. Ini akan menghalangi jalanku. Jadi mau tidak mau, permasalahan besar ku kesampingkan dengan cara memasukkan Andrew ini. Karena dia sudah menjadi bagian dari Black Hat, artinya dia bisa seharusnya menyampaikan hal tersebut. Tapi yang dia sampaikan justru hanya ancamannya. Tidak akan kubunuh. Ya, karena buat apa aku mengotori tanganku untuk orang yang tidak berimpact? Itu pertama. Ya. Jadi aku tidak akan mengotori tanganku. Aku hanya menahan orang-orang di luar sana. Ketika aku menahan orang-orang di luar sana, sampaikan padanya. Harusnya yang dia sampaikan hanya terkait permasalahan antara Black Hat dengan Fiji. Tidak perlu tentang dirinya terancam. Karena aku berbicara dengan yang empat mata, bukan dengan Black Hat. Itu yang harus dia sampaikan. Ketika dia memang, anggaplah dia tidak bisa melakukan hal tersebut, dia bertemu lagi denganku. Apakah mungkin aku akan membunuhnya? Tidak. Black Hat pasti mengetahui. Dan dia pasti akan cerita. Jadi untuk apa aku mengancamnya secara terang-terangan di hadapannya? Orang seperti dia, mungkin kalau diancam oleh orang di luar sana, jika melakukan hal yang sama, kupastikan Andrew, besok kau mati. Tapi karena aku yang berbicara, aku tidak akan berpikir hal seperti itu. Jadi harusnya yang kau sampaikan, ya, cukup satu kepada Black Hat terkait permasalahan Fiji. Kau buat kontribusimu terhadap mereka. Apa? Nanti kau bertemu lagi denganku. Ku kasih waktu 2 hari buat kau berpikir serta menjalankan hal tersebut. Kau tidak bisa bertemu denganku untuk lakukan negosiasi. Tidak perlu kau berbicara padanya kalau kau diancam. Artinya semakin menunjukkan dirimu, ketakutan dalam dirimu bersembunyi di ketiak orang-orangmu. Jangan kau tunjukkan itu. Kau mantan LSPD seperti ini. Bijaklah. Kau bisa bernegosiasi. Mati dan hidupmu bukan di tangan orang lain. Yang menentukan Tuhan.